Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua di channel FBA Kreatif. Kali ini gua akan langsung melanjutkan dari tutorial yang kemarin, yaitu vektor dari wajah yang Mamang Ion punya. Nah, di sini gua langsung melanjutkan ke bagian bajunya. Nah, untuk bagian bajunya itu ya tinggal tracing-tracing saja seperti yang kemarin di bagian rambut, kemudian bagian mata, dan juga di bagian bibirnya. Pokoknya tekniknya menggunakan cara yang sama, kalian tinggal tracing di bagian pinggirannya saja. Dan kali ini gua gak pakai intro lagi ya, karena kalau untuk intro itu ya mungkin untuk video yang satu kali langsung beres. Kalau yang berpart-part itu agak ribet ya bikin intronya, jadi gua langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini gua menggunakan tools yang namanya pena atau pen tools, lebih dikenal dengan pen tools. Kalau di Infinity Design namanya pena gitu. Untuk kuasnya seperti biasa menggunakan lasso. Nah, dan di sini gua langsung menyambungkannya aja dan udah beres. Cek dulu apakah warnanya udah benar ataukah belum. Kalau misalkan belum, kalian tinggal klik tool edit, kemudian ganti sedikit warnanya. Nah, di sini karena gua mau membuatnya dengan cara yang sangat simpel, gua ambil dari warna dasar, kemudian ambil bayangan. Nah, untuk warna bayangan tersebut biasanya gua hanya menggunakan satu warna aja. Kalau misalkan bajunya full polos kayak gini ya cukup satu warna aja itu udah bagus. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet gimana cara buatnya atau cara membuat di bagian bayangannya supaya terlihat lebih 3D. Pokoknya mainkannya di bagian shadingnya aja. Nah, kalau berbicara untuk masalah lighting, kalau di baju itu sebenarnya perlu nggak perlu ya. Misalkan kalau udah emang bagus cukup dengan shading aja, berarti untuk highlightnya atau lightingnya itu nggak perlu pakai sama sekali. Nah, seperti yang sedang gua contohkan ini gua hanya menggunakan yang namanya shading saja, karena pertama ini apa ya, gak terlalu penting-penting amat. Kemudian selain itu yang poin pentingnya adalah cuma satu warna aja udah bagus. Jadi ngapain kalian capek-capek bikin warna lain kalau hanya dengan satu shading aja itu udah bagus. Jadi intinya pinter-pinter kalian lah, karena tidak mengurangi tingkat kreasi kalian ketika kalian membuat suatu seni yang simple tetapi bagus, kemudian seni yang detail tetapi bagus. Ya kalau sama-sama bagus ya apa bedanya gitu. Nah, di sini gua contohkan lagi untuk bagian sebelahnya. Nah, ini untuk bagian bayangan di kerah ya. Jadi tidak semua di tracingkan, dan karena kebetulan si bajunya itu warnanya juga pas. Kayak warna misalkan abu itu cukup menggunakan shading aja, bisa dua warna atau satu warna. Atau ya bisa kalian contohkan lah seperti ini yang gua gambar, ini cuma menggunakan satu warna aja. Gak ada warna lain. Nah, untuk di bagian sini, lebih tepatnya di bagian baju ya, kalian menggunakan shading yang cukup. Untuk bagian leher misalkan ini harus dicukupkan juga, karena supaya apa ya, supaya lebih kelihatan. Kalau bagian leher kan biasanya agak gelap, ada bagian bayangan, jadi harus harus dikasih shading sebagus mungkin supaya lebih memperpantas lah atau lebih bagus. Nah, udah seperti ini sebenarnya udah cukup, gak perlu yang namanya highlight. Kalau misalkan warnanya kurang gelap ya kalian tinggal digelapin lagi. Kalau misalkan gak perlu amat ya udah berarti emang gak usah. Kalau misalnya mau pakai highlight lagi ya itu terserah kalian, tapi ya gua saranin lah gak perlu pakai highlight kalau gua bilang, karena apa ya, ini udah bagus dengan satu warna. Kalau misalkan ditambah warna lain mungkin hasilnya akan aneh. Tapi di sini gua mencontohkan lah satu warna untuk di bagian highlight supaya kalian ada inspirasi lah gimana sih cara pembuatan untuk di bagian warna, atau cara simpelnya membuat vektor biar lebih simpel, lebih gampang dipahami dan lebih mudah untuk ditiru ya. Seperti inilah. Biasanya gua hanya menggunakan di beberapa titik yang emang bisa disebut titik vital ya untuk di bagian vektor ini.
Nah, untuk bagian baju bisa jadi kalau seperti ini aja udah beres sih, karena sebenarnya kalau untuk vektor wajah itu yang paling dilihat atau yang paling dinilai itu di bagian kulit. Nah, di sini gua langsung tracing ke bagian kulit karena bagian baju udah kelar. Nah, untuk di bagian kulit itu kalian sama tekniknya, tracing dulu warna dasar untuk bagian pinggiran, dan kalau kalian ingin paletnya bisa DM aja di Instagram @fgh_kreatif. Nah, buat kalian juga yang mau buat atau belum nonton tutorial yang kemarin yang adalah 2 minggu ke belakang karena gua udah lama nggak upload, bisa langsung kalian cek aja di YouTube gua, ada yang part satunya itu vektor face atau vektor wajah si Mamang Ion ini. Bisa kalian langsung aja cek di kumpulan video gua karena di sana ada komplit. Ada vektor wajah pasti ada, vektor mobil ya tentu ada banget, vektor pet ya ada juga banyak sekali, karena gue tuh ya selain bisa di vektor wajah ya bisa juga di vektor kendaraan, meskipun tidak semuanya perfect tetapi ya lumayan lah, lumayan bisa terjual. Ya seperti itulah. Nah, setelah terjadi bukan terjadi sih, setelah selesai di warna dasar kalian bisa langsung ke bagian warna selanjutnya. Nah, untuk warna selanjutnya itu kalian bisa ambil shading dulu. Ya sebenarnya tergantung dari style kalian sih. Kalau kalian mulainya terbiasa dari warna terang dulu ya kalian terang dulu. Tapi di sini karena gua terbiasa dengan warna gelap dulu atau istilahnya shading dulu, ya gua tracing di bagian shadingnya dulu. Yang dimaksud bagian shading itu apa sih? Ya bagian yang terdapat bayangan. Nah, kemudian kalau kalian mau ikutin cara gua gambar ya kalian tinggal tonton aja video ini, karena gua biasanya menggunakan teknik gambar dengan cara yang seperti biasa kalian tahu lah, yang mungkin yang pernah menonton gua ketika membuat vektor wajah ya kalian bisa tonton aja langsung video-video yang sebelumnya, dan kalau yang sudah pernah nonton mungkin kalian sudah mengerti dengan cara yang biasanya gua gambar. Nah, di sini kebetulan untuk si objeknya juga menggunakan kacamata, jadi untuk di bagian shading di hidungnya itu ada agak sedikit berbeda ya, karena kalau ada kacamatanya berarti harus ada bayangan kacamatanya juga. Jangan sampai ketika kalian gambar si objeknya menggunakan kacamata nggak ada bayangan kacamatanya, itu nanti seperti kayak stiker lah atau apapun itulah. Nah, kemudian kalau setelah beres di area yang tadi, area T di dekat alis, langsung lanjut ke bagian mata. Setelah bagian mata selesai kalian bisa langsung lanjutkan ke bagian hidung. Nah, untuk di bagian hidung ini tetap ya gua mengasih atau memberikan kecepatan yang 2 kali percepatan supaya tidak terlalu lama ketika gua pemrosesan. Nah, biasanya kalau gua vektor hidung ya seperti ini, jadi di tracingkan dulu menggunakan warna shading pertama, kemudian pokoknya di setiap bagian itu harus menggunakan shading pertama dulu supaya kalian tidak pindah warna atau tidak bolak-balik. Lah, sebenarnya itu salah satu cara supaya kalian tidak bingung ini shading bagian mana, atau kalian mau satu persatu dibereskan juga nggak apa-apa. Tapi biasanya gua kalau membuat vektor wajah itu satu dulu dibereskan, pokoknya satu persatu lah. Shading pertama dulu keseluruhan, kemudian shading kedua, dan seterusnya seperti itu. Kecuali kalau si objeknya ada bagian tangan atau ada bagian lain lah. Biasanya kalau ada bagian tangan atau bagian lain, yang biasanya gua beresin dulu ya bagian wajah sampai full beres, sampai highlight, kemudian baru tangan. Karena untuk tangan itu tidak usah detail-detail karena tingkat kemiripan tangan itu semuanya pasti sama lah. Misalkan kita memberikan shading acak pun kalau bentuk tangannya sama ya tetap akan mirip, karena meskipun tangannya kita buat semirip mungkin tetapi wajahnya berbeda, itu nanti ke objeknya itu akan berbeda. Nah, kemudian jangan lupa juga kalian kasih shading untuk bagian kuping, karena di sini biasanya banyak sekali yang ketinggalan, terutama gua lah. Kalau gua ketika gambar, ketika fokus di bagian wajah, kadang di bagian kupingnya itu ketinggalan. Jadi supaya kalian tidak
mengulangi dengan cara gua ketika gua lupa, ya gua kasih tahu di sini. Jadi harus ke seluruh bagian dulu di tracingkan atau di jiplaknya. Nah, untuk di bagian kuping meskipun detail-detail kecil, kalau di bagian wajah harus tetap dikasih ya. Nah, di sini gua gambar juga untuk di bagian bayangan dari rambut tersebut. Karena ini lumayan membuat mirip lah. Apalagi kalau bayangannya ada sekitar rambut. Kalau misalkan kalian tidak tracing itu nanti hasilnya tidak akan mirip. Nah, di sini gua kasih yang namanya gradien atau gradasi. Nah, untuk gradasi warna pertama seperti biasa warna dasar, untuk warna keduanya warna shading. Jadi kalian ya cukup seperti ini, satu warna dasar, satu shading. Itu supaya lebih memuluskan aja sebenarnya. Nah, karena ketika kalian gambar itu, kalau misalkan di bagian shadingnya itu kurang tepat penempatan warnanya, nanti hasilnya akan aneh sekali atau gak bakalan bagus. Jadi kalian harus mengusahakan ketika di bagian hidung itu harus dibereskan, harus dikasih shading yang bagus gitu. Nah, di sini untuk di bagian shading kalian atur-atur saja. Kalian bisa aktifkan dulu tampilkan outline atau enggak supaya kalian bisa lebih tahu detail dari bagian si objeknya itu. Misalkan ini bagian mana sih? Nah, seperti tadi gua aktifkan kemudian nonaktifkan itu untuk melihat si shadingnya dari arah mana atau si bayangannya dari arah mana. Yang paling tebal berarti kalian kasih warna shading. Nah, seperti ini biasanya gua lakukan di keseluruhan untuk vektor wajah yang biasanya gua gambar. Kadang ada juga yang tidak menggunakan shading sama sekali, tetapi itu menyesuaikan dengan objek ya, tidak menyeluruh objek itu bisa menggunakan shading yang simple, karena ada yang pantas ada yang enggak lah. Intinya menyesuaikan, kecuali ada teknik-tekniknya lah mungkin lah, karena gue juga kalau untuk di vektor wajah itu biasanya gue menggunakan palet yang sama untuk di keseluruhan. Misalkan yang tanpa gradasi gue menggunakan warna ini, yang menggunakan gradasi ya tetap gue juga menggunakan palet yang ini. Jadi kalau menurut gue sih paletnya itu menyesuaikan, ada yang bagus nggak menggunakan gradien, ada yang bagus menggunakan gradien atau gradasi. Nah, kenapa gue sering belibetan ada namanya gradasi, ada gradien? Karena kalau di Corel itu namanya kan gradasi, kalau di sini kan gradien. Intinya penggabungan dari dua warna itu. Kalau gradien ataupun gradasi itu sama aja, intinya penggabungan dari dua warna. Nah, untuk bagian kuping juga jangan lupa dikasih gradien, meskipun tidak terlalu kelihatan tapi tetap harus digambarkan. Dan di sini juga biasanya gua menggunakan shading pertama itu beberapa kali loh kalau menggunakan gradien. Jadi itu tidak mesti harus satu palet satu kali penggunaan, tidak, karena kadang ada satu palet yang digunakan beberapa kali. Misalkan palet yang paling gelap itu biasanya gunakan kadang satu atau lebih dari 2 kali, kadang 3 kali lah, 3 kali penggunaan di bagian itu aja. Misalkan kayak pertama menggunakan shading yang opacity 0, yang tanpa opacity, yang tanpa gradasi. Jadi ada beberapa tahapan lah kalau misalkan kalian buatnya dengan cara yang detail. Nah, di sini lanjut ke bagian shading yang kedua. Untuk bagian shading yang kedua itu ambillah dari warna yang paling gelap dari objek. Misalkan biasanya kan untuk dekat mata tuh yang antara hidung dan mata itu kan agak ke dalam ya. Jadi maksudnya pokoknya bagian yang paling gelap ya, yang paling banyak banget mendapat bayangan, otomatis yang masuk cahayanya lebih sedikit, kalian gunakan saja di titik tersebut. Nah, seperti yang gua contohkan ini seperti ini. Nah, ini shading yang kedua. Kalau misalkan kalian mau buat kurang pas, bisa diedit atau bisa di tracing ulang, karena ya pokoknya menyesuaikan lah. Kalau untuk si shading itu tidak semua objek itu sama, karena dari segi wajah pun misalkan Asia dan di bagian luar sana, di orang luar negeri selain Indonesia lah,
kebanyakan bentuk wajahnya itu berbeda, jadi harus menyesuaikan di bagian situnya. Apalagi kalian yang udah biasa membuat vektor orang Eropa, pasti akan sedikit apa ya, berbeda antara ketika menggambar wajah orang Indonesia dan orang Eropa. Seperti itulah, wajah Asia dan orang Eropa itu pasti berbeda cara pembuatan di bagian vektor, apalagi di area T-nya itu, karena tidak semua wajah itu sama. Meskipun sama-sama orang Indonesia, tetapi ketika kalian bikin vektor tetap aja tidak bisa disamakan dari setiap bagiannya. Jadi harus menyesuaikan loh tetap. Kalau vektor wajah itu berbeda banget ketika kalian membuat vektor hewan, karena kalau vektor hewan kan ya hewannya cuma gitu aja, main di arsiran doang. Kalau di vektor wajah lebih rumit lagi. Pertama main palet, kemudian main gradasi, main beberapa teknik yang biasa digunakan untuk di bagian vektor wajah atau vektor face. Kemudian kalau bedanya dengan vektor mobil, kalau vektor mobil atau vektor kendaraan itu tidak bermain dengan valet, tapi itu hanya bermain dengan teknik-teknik yang biasa digunakan, misalkan line art ataupun tanpa line art, paling segmen, kemudian coloring dan gradasi, cuma itu aja. Kemudian gak ada bagian yang harus dimiripkan banget, karena kalau mobil itu kan objek atau benda. Ketika kita menggambar benda udah mirip ya udah, tapi ketika kita menggambar hewan ataupun makhluk hidup ya diusahakan di bagian area T-nya itu harus mirip. Kalau untuk kendaraan mungkin di bagian detail-detail kecilnya, kayak misalkan modifannya di sebelah mana, kita harus ikutin aja dari si fotonya, karena ketika orang memodifikasi mobil berarti dia pengen kelihatan lebih tampil dari yang lain. Jadi kita harus ikut dari detailing si mobil tersebut. Nah, kalau untuk vektor wajah ini, vektor wajah intinya lebih bermain dengan banyak teknik. Ketika kita membuat vektor wajah, ada di bagian palet, teknik, ada yang menggunakan gradasi, ada yang enggak, ada yang disebutnya itu semi realistis, berarti detail banget, ada yang simple, berarti cuma beberapa warna, ada yang kasar, berarti bermain dengan banyak warna tetapi tidak menggunakan gradasi. Nah, pokoknya kalian bisa searching lah vektor wajah, misalkan di Google ataupun di Facebook ada namanya Infinity Design Group. Di sana kalian bisa cari referensi dari orang-orang yang kalian pengen bisa stylenya, misalkan kayak dulu yang lagi rame-ramenya Kitty Valentini kalau gak salah itu. Kalau kalian mau belajar full realistis itu di sana, vektor realistis itu di sana, hasilnya persis kayak lukisan, kayak foto asli, tapi itu vektor loh. Nah, kemudian di sini kalau untuk bagian hidung ini udah masuk ke bagian highlight ya. Untuk bagian highlight itu ini gua hanya menggunakan satu warna saja, karena untuk highlight itu gak terlalu apa ya, tinggal kalian tracing sisanya lah, bukan gak terlalu penting tetapi penting banget. Karena kalau tanpa dikasih highlight pun sebenarnya udah jadi, tetapi kalau gak ada bagian yang terang-terang kayak gitu, hasilnya agak-agak gimana gitu. Meskipun bagus tetapi ya kurang apa ya, kurang sempurna lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk di bagian pipi juga jangan lupa kalian menggunakan yang namanya gradasi. Gradasi tipis-tipis aja, gak perlu tebal-tebal, yang penting ada bagian yang sedikit menonjol, kayak misalkan hidung. Apalagi kalau hidungnya yang mancung itu harus digambar semaksimal mungkin. Karena misalkan ada orang yang vektornya misalkan hidungnya mancung kok jadi face shape, ya pasti banyak komplainan yang seperti itulah. Ya itu bisa disebut ribetnya membuat vektor wajah itu. Kalau nggak mirip itu caranya gimana gitu. Jadi harus diusahakan semirip mungkin. Kadang misalkan mata udah mirip tapi hidungnya beda, ya hasilnya juga akan beda. Tapi kalau misalkan udah semuanya mirip, dari hidung, bibir, alis sudah mirip, berarti ada di bagian mata yang kurang bagus atau kurang mirip. Ya bisa disebut gampang-gampang susah, bisa disebut juga apa ya, ya pokoknya gitulah, gampang-gampang susah kalau membuat vektor wajah itu. Nah, jangan lupa untuk highlight juga di bagian kuping, meskipun tidak terlalu penting tetapi ya tetap harus dikasih yang namanya highlight.
Untuk bagian kuping itu mau dikasih gradasi mau enggak itu terserah kalian. Kalau kalian mau dikasih gradasi tinggal kasih aja, kalau kalian nggak sempat ya gak usah, nggak apa-apa. Karena bagian kuping itu yang penting udah membentuk kuping ya udah beres. Seperti itu aja. Gampang banget pokoknya kalau membuat, kalau udah tahu tekniknya itu gampang banget. Gua juga jujur kalau mau membuat vektor wajah itu memakan waktu beberapa bulan ya dulu, hampir 1 tahunan, 1 tahun sampai bisa membuat palet sendiri. Itu berjalannya 1 tahun. Yang paling lama itu belajar membuat palet sendiri, karena ketika kita membuat vektor, kalau kita cuma ngambil palet doang berarti ya kreasi kita cuma sampai meniru karya orang lah istilahnya. Kan kalau di istilah kesenian itu ada yang namanya, atau profesional itu ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Berarti udah gua amati udah, tiru juga udah, tinggal modifikasi. Modifikasinya di bagian mana? Bagian teknik, bagian palet juga. Nah, di sini untuk bagian kacamata gua menggunakan warna putih dengan opasitas sekitar 20-an. Ya, untuk opasitas itu menyesuaikan, misalkan terlalu putih ya kalian tinggal turunin aja opasitasnya. Kalau terlalu bening berarti tinggal naikin aja supaya lebih terlihat efek kacanya. Kalau misalkan udah sesuai ya udah gak usah ada yang diganti, tinggal kita highlight aja di bagian kacamatanya. Kacamata juga itu ada highlightnya, misalkan nanti nih gua akan contohkan lah untuk di bagian highlight di kacamata. Kalian tinggal menggunakan yang namanya tools persegi, atau ya lah tools persegi, kalian gunakan aja tools persegi, kemudian di tracing seperti ini. Misal opasitasnya kurang tinggal naikin aja, kalau misalkan udah pas ya udah berarti gitu. Di sini gua kasih opasitasnya dinaikin ke 60 supaya lebih terlihat efek dari kacanya. Dan jangan lupa bermain dengan feeling kalian, misalkan oh ini udah pas ya udah berarti tinggal sisanya yang berlebihan tinggal segmen. Itu kan lebih terlihat dari efek kacanya. Nah, sampai sini udah beres, tinggal finishing di bagian rambut. Meskipun bagian rambut itu kadang gua finishing kadang enggak, ya kadang gua kasih highlight kadang enggak, karena udah mirip di bagian muka ya udah berarti udah beres. Kalau udah bagian muka mirip, berasa lega banget atau istilahnya bahagia gitu kalau udah beres bagian mata. Kemudian kalau kita lagi gambar vektor, kemudian bagian mata udah beres, bagian wajah intinya bagian wajah udah beres, kemudian mirip sama objek itu kadang udah lega banget. Nah, di sini untuk bagian rambut gua kasih satu highlight sekalian mencontohkan ke kalian gimana sih cara membuat vektor rambut itu. Nah, tinggal menggunakan cara seperti ini. Kalau kalian sudah terbiasa dengan vektor di pad ya, kalian akan lebih gampang banget lah untuk membuat si rambut, karena istilahnya sama lah. Kalau untuk bagian rambut itu kan arsiran, jadi tinggal kalian kasih arsiran udah beres. Nah, ini cukup dengan satu warna, jangan lupa gabungkan dulu. Setelah digabungkan yang bagian luarnya kalian segmen aja. Nah, udah beres di bagian rambut, berarti tinggal kasih backgroundnya itu terserah kalian mau background yang tetap asli atau yang udah beres. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Untuk hasilnya ada di sini, tinggal cek aja di Instagram @fgakreatif. Kalian mau order mau vektor gratis aja tinggal komen aja ke Instagram atau tinggal DM, bang mau divektorin, tetapi syaratnya kalian harus follow dulu, kemudian harus mau dibikin buat konten. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.